Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kitna Chehra Krisnamurti, kelas 105, absen 20, ingin menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Pengertian penelitian sejarah. Sebelum mengetahui metodenya, kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa itu penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran tentang kejadian tertentu di masa terakhir. Penelitian sejarah bukan hanya sekedar mengumpulkan dan menyajikan informasi faktual. Biasanya penelitian sejarah juga berfokus pada individu tertentu, masalah sosial, hubungan antara peristiwa lama dan yang baru, hingga benda-benda yang mungkin terlibat. Metode penelitian sejarah. Ada 5 tahapan yang perlu dilalui dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir historiografi atau penulisan. Pemilihan topik. Langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah yaitu menentukan topik. Pemilihan topik yang akan diteliti harus layak menjadi bahan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah yang sudah ada. Kelayakan topik penelitian sejarah dapat dilihat dari ketersediaan sumber atau bahan penelitian. Topik penelitian harus suatu hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru. Untuk mengarahkan topik pada ketersediaan sumber penelitian, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. What? Apa yang akan diteliti? Apakah aspek ekonomi, sosial, budaya, atau politik? Who? Siapa yang akan diteliti? Kita harus memilih kelompok sosial yang mana menjadi masalah penelitian. Where? Di mana penelitian sejarah akan dilakukan? Aspek spasial atau keruangan ini berupa tempat atau geografis yang akan diteliti. When atau kapan batas waktu atau periodisasi objek penelitiannya, misalnya penelitian perubahan A tahun 1950 sampai 1955, maka batas waktunya yaitu tahun 1950 sampai 1955. Why? Mengapa memilih topik penelitian tersebut? Pertanyaan ini lebih bersifat analitis dan mendalam terkait subjek maupun objek penelitian. How? Bagaimana hal itu terjadi? Pertanyaan ini mengarah pada berbagai faktor yang membuat masalah atau peristiwa sejarah yang terjadi. Heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber. Tahapan ini berperan penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber-sumber yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah yaitu sumber lisan. Sumber lisan merupakan keterangan yang didapat dari orang-orang yang mengalami kejadian atau peristiwa tersebut secara langsung. Contoh sumber ini adalah wawancara. Selanjutnya ada sumber tulisan. Seperti namanya, sumber ini berisi keterangan tentang peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan. Contoh sumber tulisan dalam penelitian sejarah yaitu dokumen, prasasti, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Sumber terakhir adalah sumber benda. Sumber ini didapat dari benda-benda asli yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu. Contoh benda yang biasanya menjadi sumber sejarah yaitu bangunan, senjata, perkakas, patung, candi, serta perhiasan. Metode atau langkah ketiga yaitu verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Dalam tahap ini, peneliti harus memastikan setiap sumber yang terkumpul bersifat valid atau sesuai subjek yang diteliti. Ada 2 jenis verifikasi sumber, antara lain verifikasi eksternal. Pengujian keaslian sumber sejarah yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 aspek yang harus terungkap dalam kritik eksternal, antara lain autentitas kesesuaian sumber, orisinalitas keaslian, dan integritas keutuhan sumber. Selanjutnya ada verifikasi internal, pengujian keaslian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber. Ada 3 aspek penting yang harus diungkap dalam kritik internal, antara lain sifat sumber, keresmian sumber, latar belakang penulis sumber, dan perbandingan dengan sumber lainnya. 4. Interpretasi. Metode penelitian sejarah yang keempat yaitu interpretasi. Pada tahap ini, penelitian melakukan tafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil dikritik. Penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi sifat objektif. Kalaupun membutuhkan sikap subjektif, peneliti harus bersikap subjektif rasional. Ada 2 cara melakukan tahap interpretasi ini, yaitu dengan cara menganalisis, menguraikan, dan sintesis, menyatukan fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kelima, historiografi atau penulisan sejarah.
sejarah. Historiografi menjadi akhir tahapan dari metode penelitian sejarah. Dalam proses penulisan ini, kemampuan peneliti atas teori dan metodologi yang digunakan akan berpengaruh pada historiografi yang dihasilkan. Peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, namun juga bekerja keras untuk memahami sejarah dan hasil pemikirannya. Saat menuliskan penelitian sejarah, peneliti juga harus memperhatikan beberapa kaidah penulisannya, yaitu yang pertama, bahasa dan format penulisan yang digunakan sesuai tata bahasa yang berlaku. Yang kedua, adanya konsistensi penulisan, seperti dalam penggunaan tanda baca, istilah, dan penulisan rujukan sumber. Yang ketiga, istilah tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.